Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis-jenis bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pertama bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Gambar berikut akan menjelaskan tentang hubungan kejadian bencana dengan resiko bencana, pemicu serta bahaya dan kerentanan. Bencana atau disaster merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan suatu wilayah. Berdasarkan rumus, resiko bencana dapat diukur dengan bahaya atau hazard dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan capacity atau kemampuan suatu wilayah. Berdasarkan pengertiannya, bahaya merupakan suatu kondisi yang secara alamiah maupun karena ulah manusia, berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Selanjutnya, kerentanan atau vulnerability merupakan sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut seperti faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan, yang berpengaruh pada kerentanan. Berdasarkan jenis-jenis bencana yang telah dibahas sebelumnya, dapat kita lihat distribusi jenis bencana di Indonesia pada periode tahun 1815 sampai dengan 2019. Bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada periode tahun 1815 sampai tahun 2019 didominasi oleh bencana yang disebabkan iklim seperti banjir dengan total 10.438 kejadian, longsor sebanyak 6.050 kejadian, kekeringan 2.124 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan dengan total 1.914 kejadian. Berdasarkan data berikut, telah terjadi pemerataan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti bahwa bencana telah menjadi masalah serius di setiap provinsi di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Terlihat distribusi bencana pada tahun 1815 sampai tahun 2019 di seluruh provinsi di Indonesia. Silakan Anda perhatikan, mana wilayah yang paling banyak kejadian bencana, dan mana yang paling sedikit. Dapat Anda analisis, kenapa pada wilayah tersebut banyak terjadi bencana serta apa faktor yang mempengaruhinya. Berikut, dapat kita lihat kejadian bencana dari tahun 2018 sampai tahun 2022, data ini didapatkan dari BNPB, terjadi peningkatan jumlah bencana dari tahun 2018, sebanyak 2.572 bencana ke tahun 2019 sebanyak 3.814 bencana. Namun pada tahun 2020, jumlah bencana mengalami penurunan sebesar 1.296, dan tahun 2021, kejadian bencana sebanyak 1.997. Tahun 2022, jumlah kejadian bencana sebanyak 2.618. Berdasarkan data tersebut terjadi tren kejadian bencana dengan bencana yang mendominasi adalah bencana banjir, longsor dan angin puting beliung. Hal ini dapat kita lakukan analisis, kenapa kejadian bencana banjir, longsor dan angin puting beliung tersebut lebih mendominasi, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Pada gambar berikut dapat kita lihat kejadian bencana di Indonesia. Bencana longsor, bencana banjir, bencana gempa bumi dan bencana tsunami. Berdasarkan peristiwa bencana ini, silakan Anda lakukan analisis, tentang pemanfaatan aplikasi sistem informasi geografis untuk kebencanaan, dan apa peran sistem informasi geografis dalam penanggulangan bencana?